Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A24, varian paling terbarunya A series di tahun 2023 ini. Ya, handphone ini tuh sebenarnya masuknya di entry level ya, cuma kita tuh dapat experience sebuah handphone mid-range. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Soalnya ini dari awal koneksinya aja kita tuh masih dikasihnya LTE. Tujuannya kata orang Samsung emang buat kita-kita yang daerahnya atau wilayahnya itu belum kejangkau banyak sama 5G. Lagi juga kan kalau kita sama-sama tahu ya 5G di Indonesia itu kan masih belum bener banget gitu, belum bener, belum merata. Ya kayak di video gua tahun berapa ya udah sempet bilang ya, 2 tahun yang lalu kayaknya, tahun 2025 gitu loh, baru akan mulai digenjot lagi 5G di Indonesianya. Terlepas dari koneksinya yang masih LTE, makanya kita tuh dapat spesifikasi yang mumpuni banget buat dipakai harian yang biasanya ada di handphone mid-range. Contoh simpelnya adalah kameranya ini ada ultra wide ya, dan juga lensa utamanya 50 megapiksel, tapi ada OIS-nya. Tuh, jarang-jarang di level entry level tuh ada OIS-nya. Setuju kan? Anyway, handphonenya tuh udah gue cobain selama semingguan dan gue akan mulai share dari dusnya dulu yang kotak biasa aja kayak begini. Isi dalamnya ya khas Samsung zaman now banget ya. Nggak ada anti gores bawaan, nggak ada kepala charger, dan juga nggak ada casing. Biasain aja sekarang tuh kalau teman-teman beli handphone Samsung baru itu pastinya harus kalian jajan casing sama anti goresnya. Galaxy A24 ini aslinya ada 3 warna, hitam, silver yang gue pegang, dan lime. Gue ngambil yang silver ini karena punya finishing yang belakangnya kalau teman-teman ingat ini mirip-mirip kayak kaca visualnya Samsung Galaxy S21 Ultra yang mantulin warna-warna juga. Buat material back covernya, ini udah pasti banget polikarbonat. Nih teman-teman lihat sendiri buktinya, udah ada baret sedikit nih selama gue pegang handphonenya. Buat layarnya sendiri, ini panelnya Super AMOLED 6,5 inch, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 90 Hz, dan punya kecerahan 1000 nits. Dipakai di bawah terik sinar matahari masih aman banget, kelihatan layarnya. Terus juga punya bezel yang lumayan tebal, serta di bagian dagunya yang paling tebal sendiri di antara yang lain. Nah, buat kaca perlindungan bagian depannya ini pakainya Dragon Trail Pro, tapi ya sama aja kayak Gorilla Glass, tetap aja sebaiknya ditambahin anti gores biar makin aman. Buat interface bodinya, sebelah atas ada mic aja, sebelah kanan tombol volume dan power yang menyatu sama fingerprint, di sebelah kiri ada slot SIM card dedicated, bisa nampung 2 nano SIM plus 1 micro SD up to 1 TB, dan di bagian bawah ada jack audio, mic lagi, port Type-C, dan speaker yang masih mono. Dari sisi software, A24 ini langsung bawa One UI 5.1 berbasis Android 13. Terus dikonfirmasi juga buat update-nya itu kita dapatnya 4 tahun Android plus 5 tahun security patch. Nah, kayak yang udah-udah ini tuh mirip kayak mid-range A series yang angka gedenya. Buat prosesornya pakai MediaTek Helio G99. Dipaduin storage bawaannya yang gue pegang ini 128GB sama RAM-nya 8GB yang bisa kita extend lagi 8GB. Gue ngetes Antutu 9 dapat skornya 360 ribuan. Lumayan gede kan buat pemakaian casual harian aja. Pas pertama nyalain cuma 20% total memori internal yang kemakan. Dengan total sistemnya lumayan gede sih, 26,70 GB. Ngetes main Asphalt 9 aman, lancar. Genshin Impact walau sebenarnya tuh males gue misalnya dari awal karena makan storage-nya tuh 22 GB per gue syuting hari ini. Tapi ya tetap ini bisa dimainin dengan standar grafiknya adalah lowest. Terus main PUBG juga ternyata enak di sini. Soalnya kita tuh dapat gyroscope-nya yang beneran hardware. Nih lihat, smooth banget kan? Aman banget lah buat dimainin gerakannya. Buat dipakai nonton Netflix sampai resolusinya tinggi juga aman. Soalnya gue ngecek DRM Info, wide file-nya ini tuh udah L1. Film-film SDR aman banget buat kita nontonnya di handphone ini. Lanjut ke baterainya, kita dikasih kapasitas 5000 mAh dan buat SOT-nya ini bisa nyampe 12 jam. Seharian bisa banget, handphone itu bisa diandelin dari sisi baterainya. Terus buat ngecasnya 25 watt dan gua ngetes ngecas dari 5% sampai full kurang lebih 1 jam 20 menit. Oke, lanjut ke kameranya. Lensa depan dikasih resolusi 13 megapiksel dan belakangnya ada 3 lensa. Lensa utama 50 megapiksel, lensa ultra wide 5 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Cuma yang makro ini saran dari gua anggap aja nggak ada ya. Soalnya kalau mau nge-shoot deket gitu ya, enakan kita pakai yang 2 kali zoomnya. Buat menu kameranya termasuk standar, adanya ini nih aja, silakan teman-teman cek sendiri.
Lanjut buat perekaman videonya maksimal cuma bisa di Full HD 30 fps aja, baik yang lensa depan ataupun lensa belakangnya ataupun lensa ultrawide juga. Terus kalau mau ubah-ubah lensa saat perekaman berlangsung juga tidak bisa. Harus kita stop dulu kalau mau pindah ke kamera depan ataupun ke lensa belakang yang ultrawide. Oke, yang ini adalah contoh video di perekaman 1080p 30 fps. Ya, mentoknya segini aja 30 fps, nggak bisa 60 fps ya. Lagi di tempat istirahat, bukan tempat istirahat, maksudnya ya udah habis muter-muter naik motor, terus ya udah kita mau minum-minum dulu di sini. Nah, ada Jody, Harak, Wiras, ya belum kenalan. Oke, tar. Jadi gimana? Ini kan lagi pada ngomong juga teman-teman, berisik suaranya. Kalau kedengeran ini berarti bagus perekaman mic di belakangnya. Sedangkan ini gua ngomong adalah mic yang di belakang handphone ya. Jadi apakah kedengeran dengan baik? Dan ini dipegangnya tangan satu ya. Tangan satu lagi megang duit mainan nih. Dan iya, nanti gue sampein ke mbaknya. Mbaknya ada yang namanya Mira, Sasa, sama Sari. Mau yang mana? Enggak, Intan. Intan yang pakai kerudung ya? Yaudah, habis ini kita pindah ke kamera depannya. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya, pasti perekamannya juga 1080p 30 fps mentok. Jadi nggak ada 60 fps juga. Dan sayangnya di sini tuh Samsung biasanya kan dia bisa ngebalik-balik lensa ya, tapi ini nggak bisa. Tapi bisa dibilang emang ciri khasnya kalau entry level ataupun enggak sih, yang seri A gede, A3, A5 sama A7 itu bisa bolak-balik, tapi ini yang seri A1, A2 mungkin emang nggak bisa ya. Dan ya udah, intinya kayak gini, gue bawa jalan biasa, dipegang satu tangan, terus penangkapan mic kayak gimana, harusnya tetap bagus gitu ya. Ngelihat hasil previewnya nggak ada OIS sih, nggak ada OIS, dan mungkin ada ACE nya mungkin ya, mungkin, cuma ya teman-teman yang nilai sendiri aja deh bagus atau tidaknya ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya, ini handphone emang nggak bisa dibilang entry level sih ya, walau sebenarnya posisi penamaannya tuh ada di seri A yang kecil. Mengingat harganya juga udah nyampe 3 jutaan lebih, gue rasa ini layak emang dibilang mid range, walau harus membiasakan diri ngelihat layarnya yang modelan teardrop. But at least kan yang kita lihat ya itu ya, maksudnya kita ngeliat layarnya gitu loh. Tapi kalau orang lain ngelihatnya kan bagian belakang tetap kece-kece aja, ala-ala kayak flagshipnya Samsung. Yang penting dipakainya tuh ya enak gitu loh buat sehari-hari, kayak layarnya juga bagus, pakainya AMOLED khasnya Samsung, baterainya juga aman seharian, main game juga bisa ngandelin gyroskopnya karena ya aman ya, apalagi kameranya juga ada ultrawide dan juga OIS-nya beneran. Jadi bikin video ataupun foto lebih stabil. Oh iya, ditambah juga benefitnya yang disupport sama Samsung sampai Android 17. Langsung aja teman-teman cek deskripsi di bawah buat ngeliat langsung harganya tuh berapa sekarang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.